Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Puji Astuti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual pada pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro dan implementasi yang saya lakukan di sekolah saya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat itu, Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur, mendapatkan sinar matahari yang cukup, pengairan yang baik, meskipun biji jagung adalah bibit yang kurang baik, maka dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian pula sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang, tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam filosofi ini, peran pendidik diibaratkan sebagai among, yaitu memberikan tuntunan bukan tuntutan, agar anak bisa menemukan kemerdekaannya dalam belajar dan memberikan pengalaman kepada siswa untuk belajar berdasarkan pengalamannya sendiri. Lalu, tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Dalam pembelajaran, pendidik hendaknya dapat menuntun siswa menuju keselamatan dan kebahagiaan. Lalu bagaimana caranya agar semua itu dapat terwujud? Ya, pendidik melakukan peran menghamba kepada peserta didik. Hal tersebut dapat dilakukan dalam pembelajaran dengan menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model belajar yang menggali motivasi, berpikir secara kritis, dan selalu ingin tahu. Literasi, belajar di alam terbuka, akan lebih mengenalkan arti belajar yang sesungguhnya. Adapun implementasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang saya lakukan di sekolah adalah: yang pertama, saya mencoba melakukan penanaman budi pekerti yang baik dengan pemberian teladan langsung dari pendidik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan upacara bendera, kegiatan berbagi, santunan yatim, kemudian membudidayakan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Hal kedua yang saya lakukan adalah membuat perencanaan kegiatan belajar mengajar yang menarik sesuai kebutuhan peserta didik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan sistem pembelajaran yang menggali potensi serta bakat dan minat peserta didik. Kemudian penggunaan media dan alat peraga, serta memantapkan keterampilan kecakapan abad 21 kepada peserta didik. Ketiga, kegiatan pembiasaan yang bersifat religiusitas. Hal tersebut saya lakukan dengan pelaksanaan kegiatan sholat duha di waktu pagi dan juga bintal penguatan iman dan takwa atau siraman rohani yang dilaksanakan di SD Negeri Cacaban 6 setiap hari Jumat.
Adapun tantangan dan hambatan yang saya jumpai dalam implementasi filosofi pemikiran KHD tersebut, yaitu yang pertama, dampak negatif kemajuan teknologi abad 21 mempengaruhi kemerosotan akhlak dan moral peserta didik. Kemudian, menjadi guru di abad 21 ini tidaklah mudah karena harus menyesuaikan dengan tantangan kodrat zaman. Apa yang dilakukan dan solusi sebagai pendidik? Solusinya adalah sebagai guru senantiasa harus mengupgrade ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan mengikuti diklat dan pelatihan pengembangan kompetensi. Salah satunya adalah dengan mengikuti pendidikan pelatihan guru penggerak ini. Kemudian yang kedua adalah senantiasa mengaplikasikan konsep trilogi Ki Hajar Dewantoro dalam lingkungan pendidikan karena keteladanan seorang pendidik sangat amatlah penting. Demikian paparan saya. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.